Halo Yutitin, jadi sekarang saya akan mempresentasikan apa namanya, mengenai pengaruh teks terhadap bidang sosial budaya di Indonesia. Saya akan share screen. Oke. Pengaruh teks di bidang sosial budaya Indonesia. Oke. Jadi, apa yang akan kita bahas pada saat ini? Kita lihat. Oke. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi dari teks itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengaruh atau dampak positif dan negatif secara umum mengenai teks. Lalu, yang ketiga, kita akan membahas pengaruh atau dampak positif dan negatif dalam bidang sosial budaya, lebih detail ya, dalam bidang sosial budaya mengenai teks itu sendiri. Lalu yang keempat, kita akan membahas mengenai penanganannya, apa sih yang harus kita lakukan untuk menangani pengaruh teks tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi. Ini saya membagi beberapa definisi ya. Pertama, IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. I ilmu, P pengetahuan, dan T adalah teknologi. Lalu yang kedua, yaitu suatu sumber informasi di mana dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Lalu, terdapat juga definisi ITEK, yaitu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Jadi apapun yang dilakukan yang termasuk teknologi, tentunya kita menggunakan sosmed ataupun kita melakukan interaksi secara online seperti ini, itu merupakan sebuah teknologi. Lalu baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Jadi ketika ada suatu pembaruan, sesuatu yang terbaru, atau misalnya Instagram menciptakan sebuah fitur yang terbaru, itu merupakan sebuah perkembangan dari teknologi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh atau dampak positif secara umum mengenai ITEK. Nah, pengaruh yang pertama itu menjadi pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Seperti misalnya sekarang kita tidak perlu jauh-jauh jalan-jalan atau kirim surat kemana-mana ya. Kita hanya tinggal ketik-ketik di HP lalu terkirim sampai kepada orang yang ingin kita tuju. Lalu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, sekarang karena corona kita harus belajar secara daring, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh guru-guru seperti Ibu Titin itu menjadi lebih efektif karena dibantu oleh teknologi yang semakin canggih. Lalu sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Ya, sekarang ya sudah dari bulan April. Dari bulan April kita melakukan sistem belajar mengajar secara online. Lalu pengaruh atau dampak negatif secara umum mengenai teks.
Yang pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah diterima oleh anak Indonesia. Karena mungkin budaya tersebut sangat-sangat berbeda jauh dengan budaya Indonesia, sehingga susah penyesuaian terhadap anak Indonesia sendiri. Lalu kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Ya, sekarang di mana-mana kalau orang berkumpul, niat awalnya tuh untuk bercerita, bertukar cerita, ataupun curhat sana sini, atau kerja tugas, tapi pada saat berkumpul, mereka lebih terfokus kepada gadget mereka masing-masing. Lalu penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Nah, seperti bukan hanya saya saja, tapi kita semua itu kalau menggunakan gadget itu kebanyakan misalnya kita lagi tiduran, terus bermain handphone sambil baca-baca, cuma bisa merusak saraf mata kita sehingga membuat kita menjadi rabun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh atau dampak positif khususnya pada bidang sosial budaya. Di sini saya mengambil 5 pengaruh, di mana saya mengambil 3 pengaruh sosial dan 2 pengaruh budaya. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, semakin ke sini teknologi semakin berkembang, semakin banyak fitur-fitur baru yang dikeluarkan oleh yang menciptakan, ya misalnya dari Facebook, dari kata Facebook di luar negeri. Ya, seperti yang kita lihat Instagram juga sekarang yang fitur yang terbaru itu misalnya wallpaper chat ini di DM itu bisa kita ganti-ganti warnanya, balon chatnya kita ganti. Itu merupakan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Lalu karena kemajuan teknologi itu juga dapat mempermudah kita melakukan komunikasi. Kita tidak perlu harus kirim surat seperti zaman dahulu lagi, tapi kita tinggal ketik-ketik lalu kirim dan sampai kepada orang yang kita tuju. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Ya, kita kalau misalnya dulu ada sosialisasi itu kita harus berkumpul di satu tempat, mengadakan perkumpulan di suatu tempat, tapi sekarang karena sudah ada sosial media yang makin canggih, maka pemerintah juga bisa melakukan penyebaran berita atau kebijakan-kebijakan pemerintah, sosialisasi apapun dengan lebih cepat. Tinggal live IG selesai. Lalu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Ya, kalau dulu contoh yang tadi juga kita harus berkumpul di satu tempat, kita tunggu 30 menit baru orang datang, belum lagi jam karet ya. Tapi kalau misalnya di sosial media, tinggal dipublikasikan hanya 1 detik, sudah bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Lalu kita masuk kepada pengaruh dalam bidang budayanya. Pertama, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Kita bisa menonton YouTube. Di Jepang ada tradisi ini dan ini ya. Oh, di Korea ada ini dan ini. Ya, kita bisa mengetahuinya dengan cepat tanpa kita harus pergi ke Jepang ataupun ke Korea.
Selanjutnya, mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Ya, setahu sekarang banyak program-program exchange ke luar negeri yang mempermudah kita untuk pergi ke luar negeri secara gratis. Selanjutnya, kita membahas mengenai pengaruh atau dampak negatif mengenai bidang sosial budaya tentang iptek. Yang pertama, dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah. Yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Ya, karena biasanya kita ketemu dengan orang, kita bertatap-tatapan langsung, tapi sekarang kita hanya bisa lewat layar kaca saja. Itu membuat komunikasi menjadi kurang efektif. Ya. Selanjutnya, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Ya, maksudnya itu ketika kita hanya bergelut saja dengan gadget kita, dengan komputer, dengan laptop, itu membuat kita menjadi seorang yang suka menyendiri, tidak suka keluar-keluar lagi. Tapi kita tuh asik dan gitu kayak ini lalu kenapa kita apa di luar sana? Kan tuh asik. Tinggal live Instagram kah? Besok bisa lihat orang-orang di luar sana. Dan nonton saya bisa lihat orang punya aktivitas di luar sana. Selanjutnya, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat dan lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Ya, ini membuat kita melupakan atau mengabaikan budaya kita sendiri ya, karena sudah cepat terpengaruh dengan budaya luar. Misalnya contoh yang paling mendarat, misalnya perubahan pada cara berpakaiannya, dari berpakaian itu mengikuti cara-cara orang barat berpakaian, ataupun kita sekarang ala-ala mau makan makanan ala orang barat, bukan lagi makan makanan khas Indonesia ya. Lalu selanjutnya, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa dan membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Ya, kita mengikuti cara berpikir orang barat. Misalnya orang barat itu berpikirnya mereka kan kalau misalnya dari segi pendidikan juga itu kan simpel sekali ya, tidak seribet Indonesia. Sehingga membuat kita juga ingin yang instan, cepat, cara pikir kita cepat, mau tidak proses, lalu membuat kita untuk diri dan berpikiran sempit. Lalu selanjutnya, ya ini penggunaan iptek di kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh penggunaan iptek, mungkin vendor makanan berbasis touchscreen, pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis debit PC, tenaga penghasil biodiesel otomatis, LED alert system, pemantauan menggunakan webcam. Atau misalnya saya kasih contoh secara langsung. Kita menggunakan Instagram, menggunakan WA, menggunakan YouTube, menggunakan Twitter, atau yang paling yang seperti sekarang yang saya sedang lakukan, saya sedang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengerjakan tugas mata saya. Oke, lanjut. Penanganannya untuk pengaruh yang negatif. Perlu adanya filter atau penyaring untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi internet. Ya, sekarang karena internet semakin canggih,
kita tidak sungkan-sungkan untuk mencari apapun yang kita inginkan, termasuk itu baik ataupun tidak. Kita tidak ada yang mengontrol kita, sehingga perlu adanya filter atau penyaring untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi tersebut. Lalu perlunya pendidikan karakter yang kuat, karena kalau cuma ini yang kuat tapi karakternya tidak, itu nol. Selanjutnya, perlunya pengawasan dari orang-orang yang berbudaya. Ya, karena sekarang itu bahkan anak muda yang masih SD saja itu sudah bisa akses hal-hal yang tidak baik sama sekali dan tidak pas atau cocok di umur mereka. Cara mencegah lebih bijak dalam menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan iptek. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air agar tidak mudah terbawa oleh pengaruh negatif iptek. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ibu.